Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan, jika siang hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama bersekutu beribadah dan juga sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan hadir dan Tuhan memiliki rencana untuk kami, yaitu untuk selalu melaksanakan apa yang dikatakan di firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, hari kami mau belajar, kami ingin tahu bagaimana Tuhan boleh berkehendak dalam firman kami, sehingga melalui firman Tuhan kami boleh hidup seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Demi Kristus yang hidup kami telah berdoa. Amin. Baik, ibu-ibu dan saudara, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat ke-18. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan bacakan untuk kita semua. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikianlah firman Tuhan. Baik, memang ini sedikit unik ya, kita tumben-tumbenan siang-siang begini bicara tentang berduka. Ada apa ya? Apakah jangan-jangan sebentar lagi kita akan berduka? Kan tidak begitu konsepnya ya. Bukan berarti kalau kita bicara tentang berduka sebentar lagi kita akan mengalami kedukaan, karena ya tidak ada yang dengan sengaja mau untuk mengalami peristiwa duka, Bapak Ibu ya. Memang ketika saya juga menyiapkan bahan ini, saya juga berpikir kenapa kita siang ini berbicara tentang pengharapan bagi yang berduka. Kecuali memang kita lagi, kan biasanya kalau kita bicara tentang hidup itu kalau lagi apa? Kalau lagi ibadah penghiburan, ibadah pemahaman dan seterusnya gitu ya. Baru itu pas gitu, rasanya pas kalau kita bicara di situ. Tetapi kenapa siang ini kita bicara tentang pengharapan bagi yang berduka? Memang satu hal yang perlu kita sadari Bapak Ibu, bahwa setiap manusia itu pasti tidaknya sekali aja pernah mengalami yang namanya usia berduka, betul ya? Atau jangan-jangan ada yang dari dulu sampai sekarang keluarganya masih lengkap ini, atau teman-temannya masih lengkap? Enggak ya? Pasti setiap kita setidaknya pernah sekali ya, ataupun tahu apa itu sebuah peristiwa duka. Karena kenapa begitu? Karena setiap kita itu diciptakan punya relasi dengan orang lain. Nggak ada satu orang pun yang hidup di dunia itu sendirian, kecuali di Tarzan ya, di hutan itu baru sendirian. Tapi kalau kita dari kecil gitu ya udah dirawat keluarga ya. Even katakanlah dalam tanda kutip anak yatim piatu yang ada di panti asuhan, mereka pun punya relasi dengan sesama anggota panti asuhan. Artinya adalah bahwa dari kecil itu kita punya orang-orang yang berelasi dengan kita. Maka tidak heran ya bahwa bukan tidak mungkin setiap kita pasti akan mengalami peristiwa duka. Kenapa? Karena manusia pada akhirnya pasti akan mati. Gak ada yang semua akan pasti meninggal. Oleh sebab itu tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak mungkin tidak pernah mengalami
peristiwa berduka. Dan kalau kita bicara tentang peristiwa ini tentu bukan peristiwa yang mudah ya. Di dalam beberapa pengalaman ketika mungkin kita bertemu dengan orang yang baru berduka gitu ya, ataupun yang sebenarnya peristiwanya udah lama gitu ya, tapi terkadang kesedihannya itu masih dirasakan. Kenapa? Karena satu ya, peristiwa berduka itu bukan hanya sesuatu peristiwa biasa, tetapi biasanya meninggalkan goncangan yang hebat, baik secara emosional, secara kestabilan ekonomi. Ya, misalkan pada kasus-kasus mungkin seorang istri yang ditinggal suaminya padahal masih punya banyak tanggungan, itu kan bukan hanya mengguncang emosi dan psikologis, tapi juga mengguncang kestabilan ekonomi keluarga. Dan banyak hal-hal lain yang mungkin juga bisa dialami. Maka dari itu peristiwa duka itu kadang-kadang juga dipahami sebagai awal dari sebuah penderitaan. Contohnya kita punya pasangan gitu ya, udah bertahun-tahun hidup bersama, tiba-tiba ditinggal. Ada yang timpang karena kita biasa jalan berdua, ini sekarang jalan sendiri. Bukan jalan-jalan sore maksudnya, tapi menjalani kehidupan itu biasanya berdua. Tetapi sekarang jalan sendiri, ada yang timpang, ada aja yang kurang. Maka dari itu bukan hal yang mudah menerima realita bahwa kalau ada orang yang meninggal atau mendahului kita. Nah, maka dari itu dalam sebuah penelitian ibu ya dan saudara Niki, bahwa ada beberapa tahapan yang sebenarnya dialami oleh seseorang itu ketika dia berduka. Ada 5 tahapan, walaupun sebenarnya ada 6 ya, tapi kita bahas 5 dulu. Yang pertama adalah tahapan ketika seseorang baru mengalami peristiwa duka, itu dia akan mengalami namanya penolakan. Penolakan kayak apa sih? Penolakan itu ketika ya kita tahu nih ada orang dekat kita, orang yang kita kasih itu meninggal, tapi kita merasa bahwa itu masih hidup, cuma tidur, ya. Ataupun kita mencoba menolak ternyata bahwa dia sebenarnya udah mati, tapi kita memahaminya dia bahwa oh ini tuh masih tidur aja, nggak kerasa kalau orang itu udah meninggal. Kita rasanya dia oh cuma tidur, oh cuma ini, oh cuma ini. Itu namanya tahap penolakan, tahap awal. Nah, setelah itu gitu ya Bapak Ibu. Tahap berikutnya adalah anger atau marah. Kenapa marah? Nah, ini yang menarik. Karena biasanya kalau ada peristiwa duka itu kan menghasilkan suatu goncangan hebat ya dalam diri. Perasaan itu akhirnya jadi sensitif. Makanya kalau ngomong sama orang yang lagi berduka kan kita sangat hati-hati ya, karena memang perasaannya lebih sensitif. Itulah yang disebut dengan tahapan anger atau marah, emosi ya, karena memang lagi perasaannya nggak baik-baik aja, karena ada suatu luapan emosi kemarahan yang terjadi oleh karena dia melihat peristiwa kematian. Lalu yang tahap berikutnya adalah tawar menawar, kayak di pasar tawar menawar. Karena kita juga begitu. Ngomongnya kan ada ya kalau orang berduka tuh ngomongnya, aduh jangan kamu yang mati, aku aja yang mati gitu ya. Ada yang gitu ya. Padahal jelas-jelas ya. Iya, padahal jelas-jelas bukan kita yang mati, tapi orang lain. Tapi ada orang kita ada dalam beberapa kesempatan tahapan-tahapan ini gitu ada. Kita melakukan tawar-menawar nih, oh jangan kamu yang mati gitu ya. Ataupun biasanya gini, coba aja dokternya datang lebih cepat, coba aja diobati, coba ditawar terus gitu ya. Padahal kalau bukan di pasar kita nggak bisa tahu. Kalau orang meninggal ya udah meninggal. Nah, itu tahapan tawar menawar. Lalu tahapan yang berikutnya ialah depresi. Nah, depresinya kadang-kadang nggak kelihatan. Ya, depresi itu kadang-kadang nggak kelihatan. Karena apa? Karena biasanya dipendam sendiri. Mau dia tahu, mau orang lain tahu atau enggak, tapi yang jelas bahwa di dalam dirinya biasanya dipendam sendiri. Nah, jeleknya adalah ketika depresi itu terus dipelihara, suatu saat nanti gitu ya, ataupun dalam jangka waktu yang panjang, pada akhirnya dia tidak bisa untuk memiliki keikhlasan dan berdamai dengan peristiwa kematian. Akhirnya apa ya, kalau setiap kita masih sedih terus, mungkin padahal kejadian udah 10 tahun, 20 tahun gitu ya, tapi masih sedih terus. Nah, makanya kenapa jadi alasan yang cukup masuk akal kenapa basis yang ini, karena kita lagi berduka gitu ya, sehingga lebih bisa memahami
kalau kita lagi berduka, saya ngomong apapun gitu ya, pasti sulit masuknya, mental. Nah makanya mungkin jadi alasan logis kenapa kita berbicara tentang ini pada siang hari. Dan juga memang kita berbicara dalam satu konteks bahwa memang minggu depan Bapak Ibu ya, betul karena saya juga bawain, itu kita bicara tentang hari Tuhan, ya, konteks tentang hari Tuhan. Nah ini ada kaitannya dengan ini. Kenapa? Karena teks yang mendasari, ya, teks yang mendasari perenungan kita pada siang hari itu berbicara juga tentang kedatangan Tuhan. Di teks satu Tesalonika 4 ya, kita lihat di bawah judulnya itu ada kelihatan, ya, kedatangan Tuhan. Nah ini kan kita kadang-kadang suka bingung artinya maknanya teks itu apa? Nah memang kita perlu tahu dulu Bapak Ibu, ini teks itu bukan sebuah teks yang pada dasarnya sebuah pengajaran, tapi terus dalam teks kita ini sebenarnya teks 1 Tesalonika itu lebih banyak berisi tentang doa dan ucapan syukur Paulus. Beda dengan katakanlah kalau kita bicara tentang Korintus, dia lebih banyak menekankan tentang nasihat dan ajaran, atau Roma. Itu beda jenis teksnya. Tapi ini sebenarnya adalah sebuah teks yang berisi doa dan ucapan syukur. Nah salah satunya adalah teks yang kita baca 1 Tesalonika 4 13 sampai 18. Ini sebenarnya adalah sebuah surat ataupun sebuah teks yang berisi tentang penjelasan pastoral ataupun penguatan, ya, penguatan yang diberikan oleh Paulus untuk jemaat-jemaat yang sedang mengalami peristiwa duka. Kenapa? Karena ada yang nanya, nanti kalau udah mati gimana ya? Kehidupan kita setelah mati gimana ya? Apa ia bangkit lagi? Apa ia langsung naik ke surga? Apa ia langsung masuk neraka dulu mungkin baru naik surga atau gimana? Ya, ada pertanyaan-pertanyaan demikian. Makanya Paulus selain daripada memberikan penguatan bagi orang-orang yang berduka, di dalam teks ini juga memberikan satu pengajaran yang bisa kita paham. Ini teks yang cukup menarik kalau kita kulik. Jadi memang terkadang kita gitu ya, kalau ada orang berduka, kan kita pasti sebagai persekutuan datang gitu ya, kasih penghiburan, kasih penguatan. Yang kita ucapkan biasanya apa? Berduka cita itu pertama, itu jelas itu pertama terus berduka cita ya, karena memang kita cukup juga merasakan apa yang dirasakan oleh saudara kita. Tapi yang berikutnya adalah udah nggak apa-apa, udah tenang di surga. Ya, udah pasti tenang di surga. Ini bukannya meragukan iman itu, tetapi kita perlu tahu bahwa ini jadi kecenderungan kita. Nah makanya Pananante pernah menulis sebuah artikel, kebetulan saya baca di Universitas, bahwa kecenderungan agama-agama, terkhusus agama Kristen, itu punya gaya spiritualitas yang bypass. Artinya ini proses awalnya A, ya, nggak diikutin teknis-teknisnya, step-stepnya harusnya ini ya. Tapi langsung ke ending. Contohnya itu tadi, udah nggak apa-apa. Nanti kalau udah meninggal langsung di surga. Pada akhirnya orang yang berduka gitu ya, kan diharapkan untuk segera menerima realitas kematian, padahal nggak bisa. Ini spiritualitas bypass itu berbahaya karena nantinya kalau tadi ya tahapan-tahapan yang saya sampaikan ada 4 tadi. Itu tidak dilalui dulu, itu ada sebuah kesedihan yang dipendam yang tidak bisa tersalurkan dengan baik, yang berdampak pada kehidupan. Contohnya seorang ibu yang kehilangan anaknya, ya begitu anak misalkan, seorang ibu punya anak, terus anaknya meninggal satu, lalu karena kesedihan yang terpendam itu dan tidak terkelola dengan baik, pada akhirnya anak yang satunya yang masih hidup itu nanti akan dijaga benar-benar diikat, ya, nggak boleh ngapa-ngapain, overprotective kalau bahasa zaman sekarang. Jadi memang si ibu ini pasti nanti akan menjadi orang yang tidak bisa tidak bisa lagi untuk memiliki pemahaman yang jelas dan pandangan clear tentang peristiwa yang sebelumnya sebenarnya karena hasil dari dia itu nggak beres di masa lalunya, tapi terbawa sampai bahkan sampai anak yang berikutnya itu juga besar dan seterusnya. Artinya adalah bahwa kalau kita tidak memiliki pemahaman yang baik, kita tidak memaknai dengan baik, ya, maka dari itu sebenarnya tahap berikutnya adalah penerimaan dan kebermaknaan. Tapi kalau kita tidak sampai ke tahap itu dan kita kan bisa gitu ya, langsung bypass aja, langsung selesai aja, pengennya yang cepat.
Makanya ya akhirnya tidak akan terselesaikan dengan baik. Padahal kalau kita mengikuti pengajaran Paulus ini ya, ini kita bisa baca di ayat 16 ya. Itu dengan jelas dikatakan bahwa mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam alam Tuhan. Jadi kalau orang meninggal sebenarnya nggak langsung naik surga. Kenapa? Karena di dalam pengakuan iman kita percaya apa, Bapak Ibu? Kebangkitan orang mati. Dan kebangkitan orang mati itu terjadi di hari Tuhan. Kebangkitan orang mati terjadi nanti di hari Tuhan. Ini teksnya yang membuktikan bahwa nanti waktu hari Tuhan datang kembali, Dia akan datang untuk membangkitkan yang mati. Lalu apa yang dilakukan? Mati. Itu adalah pengakuan iman kita. Jadi kalau kita mengatakan orang yang meninggal langsung masuk ke surga, hati-hati. Jangan-jangan itu tidak sesuai dengan ajaran kita. Tapi kita bisa memahami bahwa itu cara kita untuk menghibur dan menguatkan orang yang sedang berduka. Ya. Tapi di dalam pemahaman dan rasio kita tahu bahwa yang dikatakan bahwa kebangkitan itu bukan setelah mati langsung bangkit, ya. Tetapi nanti ketika hari Tuhan akan dibangkitkan bersama-sama semuanya. Dan kita yang masih hidup akan diangkat. Makanya istilah yang digunakan oleh Paulus sebenarnya adalah parousia ataupun kebangkitan orang mati. Karena di dalam iman kita pun kita percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kebangkitan orang mati itu kayak apa ya? Apa jangan-jangan kayak zombie gitu ya? Apa kayak vampir yang begini jalan-jalan lompat-lompat begitu ya? Itu jadi pertanyaan juga. Apakah bagaimana gambaran kebangkitan orang mati yang kita percayai? Nah, menariknya adalah di sini Paulus tidak hanya mendasarkan pada pemahaman dan juga pengajaran, tapi juga melihat pada karya Kristus. Kristus bangkitnya kayak jadi vampir, ya? Jadi zombie kan? Enggak ya. Tetapi Kristus bangkit dan pada akhirnya naik surga. Maka setiap orang yang juga percaya kepada Kristus dan memegang kepercayaannya itu, gitu ya, melalui setiap tindakan dan bukti nyata dalam kehidupan, nanti juga akan dibangkitkan dengan cara yang serupa, bukan jadi zombie, bukan jadi vampir. Makanya sebenarnya di dalam kekristenan kita sedikit sulit untuk menerima, terkhusus Protestan yang di GKI, itu sedikit sulit menerima adanya pemahaman-pemahaman tentang roh-roh halus, ya, roh-roh orang yang sudah meninggal. Karena apa? Karena bagi kita kalau orang mati, dibangkitkannya nanti. Jadi semuanya, entah tubuh, jiwa dan rohnya itu dibangkitkan nanti waktu hari Tuhan. Jadi kita sedikit sulit untuk memahami adanya kesan roh-roh halus, ya. Karena sebenarnya sangat logis, Paulus menjelaskan bahwa orang mati yang nanti setelah hari Tuhan datang, barulah dia nanti akan dibangkitkan, harus. Dan kita yang masih hidup nanti akan bersama-sama diangkat ke surga. Nah, kata diangkat ini menggunakan istilah aslinya itu harpazo atau ditarik secara paksa. Jadi kita masih hidup ini diangkat secara paksa sama Tuhan itu nanti bersama-sama naik ke surga. Itu gambaran dari Tuhan yang Paulus sampaikan. Tapi sebenarnya yang paling mendasar adalah pemaknaan begini. Ini orang meninggal ya. Hal yang paling kita rasakan adalah kita pasti akan sedih karena kita nggak bisa bertemu lagi dengan orang yang telah mendahului kita. Kita akan sedih. Makanya Paulus mengatakan, enggak, kamu tuh nanti akan ketemu juga. Ketemunya nanti waktu hari Tuhan. Bukan, jadi kematian itu bukan menjadi pertanda ketiadaan seseorang yang ada, tetapi menjadi tanda bahwa oh, ini sudah selesai urusannya di dunia. Nanti akan dibangkitkan bersama-sama, dan kita pun gitu ya, juga nantinya akan ketemu gitu. Di hari itu nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Maka dari itu janganlah bersedih seperti orang tidak punya pengharapan, kata Paulus ya. Karena itu bukan seorang yang berkata ini, ataupun juga supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Pengharapan kita adalah bahwa nanti kita akan ketemu dengan orang-orang yang telah mendahului kita. Maka dari itu Paulus juga mengatakan sekalipun kita pada akhirnya nggak ketemu sekarang, ya, toh juga pasti semua kita akan mati kok.
Ya. Jadi mungkin nanti reuninya waktu hari Tuhan. Hari Tuhan itulah waktu saat kita akan bertemu kembali, dikumpulkan kembali itu bersama-sama menyembah Tuhan di atas. Nah, maka dari itu janganlah bersedih gitu ya. Kalau kita bicara, Paulus mengatakan janganlah bersedih. Ini bukan tanda perpisahan, tetapi menjadi tanda bahwa nantinya kita akan bertemu lagi kok. Toh semua kita juga akan mati. Setidaknya kalau kita pun nggak mati gitu ya, kita mengalami hari Tuhan, ya nanti kita akan bertemu dengan orang-orang yang udah mati. Jadi nggak usah bersedih kalau kita mengalami memahami bahwa ada orang yang meninggal, orang yang kita kasih itu meninggalkan kita. Nah maka dari itu ketika kita bicara tentang peristiwa kedukaan tentu ini bukan hal mudah ya, kembali lagi. Tadi ada tahap, nah tahap berikutnya adalah tahap penerimaan. Ini sebenarnya nggak boleh dilewatin ya tahap-tahap ini, karena kalau dilewatin pasti tadi saya bilang ya ada sesuatu yang pastinya nanti nggak clear dengan apa yang akan terjadi. Tetapi tahap ini adalah tahap yang penting karena pada akhirnya kita harus menerima. Kita tahu nih bahwa ada orang yang meninggal, ada orang yang berduka. Kita harus bisa menerima realita itu. Tapi bukan hanya menerima, tapi juga memberikan makna pada peristiwa itu. Jadi kalau ada penderitaan, ada peristiwa-peristiwa pahit dalam kehidupan kita pun juga diajarkan untuk memaknainya. Jadi pertanyaannya adalah bukan mengapa Tuhan mengambil orang yang aku sayangi, mengapa Tuhan memberikan penderitaan ini padaku, mengapa, tetapi pertanyaan adalah Tuhan mau apa dalam hidup? Apa yang Tuhan mau ketika Tuhan menghadirkan peristiwa ini? Dan disitulah nanti kita bisa mendapatkan makna bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah. Karena kalau nggak begitu kita nggak akan tahu gitu ya, apa sih yang jadi kehendak dan maksud Tuhan. Maka di dalam siang ini kita pun belajar Bapak Ibu bahwa ketika kita mengalami pergumulan di dalam hidup ini pun ya kita juga perlu memiliki sikap yang sama, berpengharapan. Bukan hanya kita bertanya sama Tuhan kenapa dan apa gitu. Tetapi sebenarnya Tuhan tuh mau apa sih dalam hidup kita? Kalau kita terus bertanya mengapa, kita nggak akan pernah menemukan jawabannya. Tapi kalau kita bertanya Tuhan mau apa, mungkin kita akan menemukan jawabannya perlahan demi perlahan. Ketika kita bisa bermaknai, ya, memberikan makna pada setiap peristiwa kehidupan kita. Maka dari itu kiranya Tuhan boleh hadir, kiranya Tuhan juga boleh menemani kita di dalam setiap persiaran, pergumulan dan juga perjuangan kehidupan kita di dunia ini. Tuhan memberkati kita. Amin.